Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa hadir di rumahnya yang mulia ini, di rumahnya yang penuh keberkahan, terlebih di bulan Ramadan. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang luar biasa karena tidak semua orang atau ada di antara kita yang ternyata detik-detik menjelang Ramadan maghrib masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal sudah, kalau kita ingin berangkat naik kapal, kita sudah di ujung jembatan. Ya. Kita sudah di ujung jembatan, kapalnya nampak, ya. Kita sudah berdiri, tapi apa? Deknya sudah diangkat. Nggak bisa lagi. Maka dengan mengingat ini saja tentu kita akan sangat gembira sekali. Insya Allah kita akan kuat. Orang lain di luar Islam ini memang aneh melihat umat Islam ini. Ketemu Ramadan itu kok malah gembiranya luar biasa. Padahal di sana tidak boleh makan, tidak boleh minum, banyak sekali tidak boleh. Sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum saja. Ini bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang non-muslim ini adalah penyiksaan. Bagi mereka kenikmatan hari-hari, tidak ada yang lebih nikmat lagi kecuali dari makan dan minum. Tapi umat Islam ini disuruh lapar, malah gembiranya luar biasa. Kenapa? Kenapa bisa berbeda seperti ini? Karena memang imannya beda. Kepercayaannya beda. Bagi kita bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Ada yang lebih penting dari situ. Kalau cuma menahan lapar dan haus saja semua orang juga bisa. Tapi kita tahu bahwa di balik itu Allah diantaranya misalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apa artinya? Barang siapa yang berpuasa karena iman. Ini puasanya karena iman. Imannya di mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Dasar imannya dari sini. Maka kalau yang tidak berpuasa gimana? Pergi mancing, nggak puasa. Jaga toko, nggak puasa. Pergi ke sawah, nggak puasa. Jual ikan, nggak puasa. Ada imannya. Ada.
Mungkin sedikit. Mungkin sedikit. Ada memang yang tidak boleh puasa. Ada. Allah dan Rasulnya sudah jelaskan yang nggak boleh puasa. Orang hamil nggak boleh puasa, nggak perlu puasa. Nanti Allah kasih keringanan. Nanti boleh diganti di waktu yang lain. Pekerja berat, boleh nggak puasa. Cuman kadang-kadang kerja kita berat-beratkan. Kerja ringan kita beratkan, bawa becak. Ya, memang kata orang ini bawa becak berat. Untuk yang nggak bisa bawa becak. Tapi udah bertahun-tahun, puluhan tahun bawa becak, itu bukan kerjaan berat. Tapi bertambah banyak. Saya bulan puasa beberapa kali misalnya di Tanah Abang misalnya. Cuman duduk-duduk nunggu orang jualan kain. Ya. Tapi nggak ada puasa di sana. Orang makan, minum, ya. Yang jual minuman dingin, ya. Yang jual mie, jual nasi. Subhanallah. Padahal mereka sedang berada di sebuah gedung yang semuanya di situ jualan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang kadang-kadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, ya, rezeki, harta, ya, kadang lupa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersyukur. Dan ternyata puasa ini selain Allah ampuni dosa. Ya. Tadi man shauma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dia percaya, kita percaya. Ya. Dalam surat Al-Baqarah kita sudah diwajibkan, dan ternyata bukan cuma kita, orang terdahulu juga. Udah nggak usah merasa kita yang paling dizalimi atau kita yang paling berat amalnya, enggak. Orang lain bahkan lebih berat dari kita ujiannya. Ya. Allah berikan hadiah. Diampuni semua dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya. Hanya karena kita percaya bahwa Allah mengampuni dan kita yakin bahwa puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena mertua, atau bukan karena menantu, atau bukan karena pangkat, jabatan. Wah, ini kan dipanggil ustadz, masa enggak puasa. Ini kan dipanggil pejabat, masa enggak puasa. Ini kan dipanggil orang kaya, masa enggak puasa. Ini kan dipanggil orang soleh. Ini kan dipanggil orang ganteng. Ini kan dipanggil orang cantik, enggak puasa. Bukan begitu dasarnya. Ya. Iman yang benar itu adalah ketika kita sendiri dan ketika kita ramai-ramai, ibadah kita sama. Itu iman yang betul. Ya. Kalau sholat kita di tempat ramai-ramai begini, masih kita percantik-cantik, ya. Sementara sholat kita sendiri, bahkan tidak sholat kalau sudah sendiri, itu belum betul. Iman kita yang betul adalah ketika mau ibadah di tempat ramai, mau ibadah di tempat suci, mau di tempat sendiri, di tempat sepi, sama. Jangan dibalik. Bahkan justru di kesendirian itu ya, bisa lebih nikmat lagi. Kita bisa menangis. Ya. Kita bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Dan di bulan puasa salah satu dari 5 keutamaannya adalah dikabulkannya doa. Maka berdoa banyak-banyak. Berdoa yang banyak dan macam-macam. Jangan cuma satu doanya. Berdoa yang banyak dan bermacam-macam. Doa untuk diri sendiri,
agar betul, agar Allah mengampuni dosa kita, baik yang kita sengaja maupun karena kelalaian kita. Apalagi berdoa orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang mungkin karena membesarkan kita meninggalkan kewajibannya, meninggalkan sholatnya. Nggak tahu bagaimana nasib mereka sekarang dikubur. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, konon kata Rasulullah, Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Walaupun sampai saat ini mereka belum berada di surga atau di neraka, tapi kita percaya bahwa di kubur pun ada nikmat surga dan ada siksa api neraka. Karena kita tidak tahu, tidak ada CCTV yang kita masukkan ke sana. Maka kita doakan mereka. Bukankah sinyal kita dengan mereka, hubungan kita dengan mereka, itu langsung kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ke Allah, Allah langsung ke orang tua kita, langsung ke orang tua kita, langsung, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, langsung. Maka setelah kita, orang tua kita, ingat orang tua kita. Apalagi para ulama mengingatkan, apa yang kita lakukan ke orang tua kita, apa yang kita lakukan ke orang tua kita, baik mereka masih hidup atau mereka sudah tiada, maka ini juga akan berlaku apa yang akan dilakukan oleh anak kita kepada kita. Jangan cuma berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Kita minta doa mereka, kita didik mereka. Nak, doakan kami nanti. Tapi kita, sudahkah kita menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita? Perbanyak doa kepada orang tua kita, baik orang tahu maupun tidak tahu, baik mereka masih hidup maupun mereka sudah mendahului kita. Insya Allah anak dan keturunan kita akan melakukan hal yang sama. Tidak ada jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, seorang hamba Allah yang sudah masuk ke liang lahat, yang bisa diharapkan tinggal satu, yang bisa diharapkan tinggal satu sampai hari kiamat nanti, tinggal satu dari 3. Apa? Kiriman dari anaknya yang masih di permukaan bumi, cuma satu. Kalau itu sudah ada, tidak ada kiriman, bagaimana? Selesai. Selesai. Rasul dikisahkan para sahabat ketika berjalan, Rasul mendengar ketika melewati sebuah perkuburan pemakaman, Rasul mendengar ada siksaan yang luar biasa di sini. Tapi sahabat tak dengar. Kemudian Rasul mengambil pelepah kurma, lalu kemudian ditancapkan di atas kuburan itu. Sahabat bertanya, ini apa? Karena belum pernah dilihat. Kemudian kata Rasulullah, tahuilah wahai sahabat, hamba Allah yang berada dalam kuburan ini
sedang mengalami siksa kubur. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama pelepah kurma ini masih hijau, belum kering, selama itu pula ya, semoga Allah tangguhkan siksa kubur. Ini tidak usah ditafsirkan macam-macam. Tidak usah cari pelepah kurma, ini sudah di mana ada pelepah kurma, di Barbate misalnya. Diangkut ke sini pakai truk, terus ditancapkan di kuburan-kuburan gitu. Tidak usah. Ya, tidak usah diterjemahkan atau ambil pelepah kelapa ditancapkan sampai kering. Enggak gitu. Intinya apa? Berdoa. Berdoa kepada yang ada. Oh, ini kan doa yang bukan anaknya gimana? Udah. Mau percaya sampai atau tidak sampai, yang pasti ke orang tua kita sampai. Nggak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Selain orang tua kita, family, ya, mau percaya, mau tidak percaya, silakan. Ya, yang nggak percaya minimal kita berdoa kepada orang tua kita. Ya, yang percaya silakan beramal soleh. Itu bukan hal yang sangat penting. Ya, sama seperti jamaah sekalian dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis, sumu tasihu. Ya, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Lalu kemudian kita cari, ya, sekarang sudah mudah kita cari. Ternyata dalam sebuah referensi, ini juga masih hadisnya dalam kategori lemah. Dalam kategori lemah. Oh, kalau begitu tidak betul puasa itu sehat. Bukan begitu. Bahwa puasa itu sehat, akan membuat sehat, itu sudah selesai. Tidak tersangkut dengan hadis yang ini. Ya, tidak menganulir bahwa puasa itu tidak sehat. Cuma lemahnya apa? Lemah pada periwayatnya. Ada yang meriwayatkan mungkin suka berbohong, suka berbuat maksiat dan sebagainya. Ini yang kemudian hadis ini. Tapi kan masih ada juga yang lain. Itu tidak merubah bahwa salah satu ibrah atau manfaat dari puasa itu adalah untuk membuat kita sehat. Para dokter, wah ini ada dokter Armidin di sini. Ya, mudah-mudahan beliau ada ceramah nanti di sini ya. Beliau sampaikan bagaimana hubungan puasa. Bahkan saya baru-baru ini juga membaca ternyata mengapa orang sakit itu selera makannya menurun. Wah ini udah mengambil temanya Dr. Armidin nih. Mengapa orang sakit selera makannya menurun? Ternyata itu memang sunnatullah. Orang yang sakit, yang sedang dalam proses pengobatan, apalagi sakit berat, itu jangan dipaksa untuk makan. Karena kalau seandainya dipaksa untuk makan, perutnya kenyang dengan karbohidrat dan lain sebagainya, justru itu tidak membuat dia sehat. Nah, ini nanti dibaca lagi tuh. Jadi kalau ada orang sakit dipaksa makan sampai kenyang, ya ternyata itu juga bukan. Itu hanya kita saja merasa menurut kita nih dia harus kenyang gitu kan, bahwa dia harus makan ada asupan. Iya, tapi tidak seperti orang sehat. Habis bakso, ya tambah mie, tambah lagi nasi, gitu kan? Nah, ini tantangan kita nih di bulan Ramadan nih berbuka puasa. Ya, ini di usia-usia seperti kita nih berhati-hati nih. Apalagi kita nih, ya, di Semelu atau di Indonesia di timur, ya, kalau nggak makan nasi, belum makan. Padahal nasi, udah masuk onde-onde, itu isinya apa? Tepung, ya, karbohidrat lagi, nasi karbohidrat lagi. Terus tadi buka puasanya pakai apa? Pakai teh.
Ya. Masuk cendol lagi. Itu punya maskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan yang luar biasa seperti itu, rumah sakit kosong. Orang sakit berkurang ya, bukan kosong, berkurang. Ya. Insya Allah tenaga medis kita nggak sibuk-sibuk, nggak terlalu repot seperti sebelumnya. Karena itu contoh yang paling sederhana bagaimana puasa membuat kita sehat. Silakan aja. Kalau tidak percaya, pergi ke rumah sakit, mulai hari ini lihat, nanti 3 hari lagi lihat, seminggu lagi lihat, ya. Menjelang Lebaran rumah sakit sepi. Betul ya? Menjelang Lebaran rumah sakit sepi. Kapan penuhnya? Di akhir Syawal nanti. Karena sudah makan tahap apa lagi di bulan Syawal. Ya. Balik lagi dia. Itu masih jangka pendek. Jawabkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, seluruhnya kita kembalikan ya kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesempatan untuk masuk di bulan ini. Saya pernah di sebelum Ramadan pernah menyampaikan hadis yang saya katakan hadis. Ya. Redaksinya Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Redaksinya begitu. Ternyata lagi-lagi ini adalah bukan dhaif lagi, palsu. Ya. Nah, saya berkewajiban untuk mengklarifikasi ini. Karena saya pernah menyampaikan yang palsu dan dinisbatkan kepada Rasulullah. Oh, kalau begitu tidak boleh berdoa. Bukan. Yang tidak boleh itu adalah menisbatkan doa ini dari baginda Rasulullah. Bahwa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya disampaikan kepada sahabat, Allahumma barik lana, ya berdoa. Nah, tapi kalau tanpa kita dinisbatkan mau berdoa dengan doa redaksi itu silakan. Bukankah juga dengan cara yang lain, dengan redaksi yang lain boleh? Hanya itu saja. Dan kita memang harus berdoa untuk sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita sampai di bulan Ramadan. Ya, banyak-banyak berkah, banyak-banyak berdoa. Semoga kita benar-benar mendapatkan derajat ketakwaan seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.